Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Falevi dari kelas IB 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek sistem point of sale dan manajemen keuangan BWOKTI dalam tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fatoni STMC. Oke, hal yang melatar belakangi ialah perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pengolahan usaha, terutama pada sektor UMKM. Nah, penggunaan teknologi tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga merambah ke sistem administrasi, pencatatan transaksi, dan keuangan. Nah, pencatatan yang masih digunakan oleh UMKM ini seringkali menimbulkan berbagai kendala, mulai dari keterlambatan penyusunan laporan, risiko kejadian, kesalahan pencatatan, hingga sulitnya melakukan monitoring secara cepat dan akurat. Nah, pada rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tadi, permasalahan utama dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang membangun sistem point of sale dan manajemen keuangan yang terintegrasi untuk menggantikan sistem pencatatan transaksi dan laporan keuangan manual di UMKM BWOKTI. Yang kedua, bagaimana merancang sistem kasir yang dapat menangani proses input, menu, kalkulasi harga, pencetakan struk, dan sekaligus mengurangi stok bahan baku secara otomatis setiap kali transaksi terjadi. Yang ketiga, bagaimana merancang modul pembukuan yang mampu mencatat semua transaksi, mengelolanya berdasarkan periode waktu, serta menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Yang keempat, bagaimana merancang interface yang dapat digunakan dengan mudah oleh kasir dan memudahkan pemilik usaha dalam melakukan pengecekan keuntungan hari ke hari. Nah, tujuan dari proyek ini ialah membangun sistem point of sale dan keuangan sederhana untuk UMKM Teh Bewok yang membantu usaha dalam mengelola dan memproses transaksi penjualan dan pencatatan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Lalu sasaran proyeknya yaitu menyediakan pencatatan transaksi yang cepat dan akurat, mempermudah pengolahan keuangan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan laporan keuangan yang informatif, meningkatkan profesionalitas kepercayaan konsumen. Lalu pada metode pengembangan dalam proyek sistem point of sale keuangan sederhana untuk BWOK ini akan menggunakan metode waterfall dalam proses pengembangannya. Lalu pada work breakdown structure WBS, secara definisi sendiri, WBS ini adalah alat fundamental manajemen proyek yang berfungsi sebagai struktur hierarki yang untuk memecah seluruh ruang lingkup proyek menjadi paket-paket pekerjaan work package yang lebih kecil dan terkelola. Nah, untuk work breakdown ini, atau biasa disingkat WBS, itu ibaratnya peta jalan dari proyek kita. Kalau proyek sistem point of sale dan manajemen keuangan BWOKTI ini, WBS itu bisa berfungsi sebagai pekerjaan besar dari potongan-potongan kecil biar lebih teratur dan dapat dikerjakan secara mudah. Jadi secara tidak langsung kita itu mencoba untuk melompat ke beberapa secara perlahan untuk proyek Teh Bewok ini dan pada strukturnya kita memiliki 5 tahapan besar, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, pengembangan sistem. Keempat, pengujian sistem. Dan yang terakhir, itu implementasi sistem. Nah, di tahap pertama, analis kebutuhan sistem ini fokus pada pengumpulan data. Ada yang mewawancara pemilik teh, observasi transaksi manual, dan identifikasi proses-proses bisnis yang jalan dari sekarang. Lalu pada desain sistem sendiri, di sini peran sistem analis UI UX designer sama database designer mulai jalan berbarengan. Mereka menentukan modul utama seperti POS, inventaris, keuangan, dan laporan. Lalu pada tahap 3 pengembangan sistem, bagian yang paling rumit karena developer mulai untuk mengoding, ada yang bikin tampilan kasir, model input transaksi, laporan harian, dan modul stok. Lalu pada tahap keempat yaitu testing system, ini dianggap sangat penting. Di sini tim itu melakukan tes tiap modul satu persatu dari POS, inventaris sampai laporan keuangan. Bahkan ada pengujian keamanan dan data dan performa sistem juga. Lalu di tahap terakhir yaitu implementasi. Tahap di mana sistemnya mulai dipasang di tempat usaha. Ada instalisasi aplikasi juga, migrasi data lama, pelatihan kasir, sampai pendampingan penggunaan selama 1-2 minggu pertama. Itu juga dilakukan maintenance secara teratur. Oke, nah pada bagian ini kita lihat satu bagian dari WBS ini yaitu tahap analisis kebutuhan. Di mana WBS ini kita baca dari atas ke bawah, yang artinya dari level yang paling umum sampai ke aktivitas yang paling detail. Di tingkat pertama, kita punya elemen utama yaitu analisis kebutuhan sistem. Ini adalah tahapan besar di mana kita fokus untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dibangun. Lalu pada tingkat kedua, tahapan besar tadi dipecah jadi beberapa bagian kerja yang lebih spesifik, yaitu pengumpulan kebutuhan pengguna, peninjauan proses penjualan,
identifikasi spesifikasi fungsional, penentuan spesifikasi teknis, dan review dan persetujuan stakeholder. Nah, masing-masing bagian di tingkat 2 ini nantinya punya aktivitas yang lebih rinci lagi di tingkat ketiga. Contohnya, pada 1.1 pengumpulan kebutuhan pengguna, ada 1.1.1.1.1 yaitu wawancara pemilik teh yang dilakukan oleh sistem analis. Lalu pada 1.1.2 observasi proses transaksi dan pencatatan manual. Dua kegiatan ini dilakukan oleh sistem analis karena memang tugasnya memahami kebutuhan pengguna dan alur bisnis lapangan. Jadi intinya WBS ini membantu kita memahami alur kerja proyek secara hierarkis. Nah, lalu pada desain sistem sendiri bisa kita lihat secara umum desain sistem ini pada tingkat pertama kita melakukan desain, lalu di tingkat kedua di 2.1 itu kita melakukan desain arsitektur sistem POS dan keuangan. Di 2.2 desain antarmuka pengguna, 2.3 desain database, 2.4 desain alur data flow, lalu 2.5 penyusunan dokumen desain sistem. Nah, sama seperti sebelumnya, pada tahap 2 ini masing-masing memiliki tahap ketiga, di mana bisa kita lihat di sini pada tahap 2.2 desain antarmuka pengguna, kita memiliki tahapan yang lebih detail, di mana pada tahapan 2.2.1 yaitu memiliki kegiatan membuat wireframe layar transaksi penjualan, stok laporan. Lalu 2.2.2 mendesain alur interaksi pengguna. Lalu 2.2.3 menentukan standar desain sederhana. Nah, pada semua pekerjaan ini dilakukan oleh UI UX designer. Nah, sama juga seperti 2.3, 2.5, di mana dan 2.4 di mana mereka memiliki masing-masing tahapan yang lebih detail. Oke, lanjut ke pengembangan sistem. Sama seperti yang sebelumnya, pengembangan sistem ini juga dilakukan berdasarkan yang paling umum sampai yang paling detail, di mana pengembangan sistem ini kita memiliki kegiatan di tahap kedua yaitu 3.1 pengembangan front end, kasir atau POS, lalu 3.2 pengembangan back end, 3.3 pengembangan modul keuangan, 3.4 integrasi sistem, 3.5 pengujian sistem, dan 3.6 dokumentasi manual user. Nah, untuk tahap ketiganya sendiri, kita bisa lihat di sini ada beberapa, yaitu pada tahapan 3.3 itu pengembangan modul keuangan. Nah, pada tahap 3 sendiri kita memiliki kegiatan yang lebih mendetail. Seperti contoh 3.3.1 membuat pencatatan pemasukan otomatis dari POS. Lalu 3.3.2 membuat pencatatan pengeluaran. 3.3.3 membuat laporan laba rugi sederhana. Lalu semuanya ini dilakukan oleh developer rata-rata, yaitu dilakukan oleh developer dan sistem analis. Oke, untuk testing sendiri sama seperti sebelumnya juga kita memiliki 3 tahapan dan yang paling detail itu kita bisa lihat di sini, di mana dari kegiatan tahap 2 perencanaan pengujian, kita memiliki kegiatan yang lebih detail yaitu menentukan strategi pengujian, menyusun skenario dan kasus uji, yang di mana kedua kegiatan ini sama-sama dilakukan oleh sistem analis. Lalu pada kegiatan 4.1.3 menentukan tools atau software testing, yang di mana kegiatan ini dilakukan oleh tim developer. Nah, pada tahapan implementasi sendiri, kita juga mempunyai beberapa tingkatan, 3 tingkat, yaitu dalam pengimplementasiannya, kita memiliki task di tahap kedua, yaitu 5.1 persiapan implementasi. Lalu ada deployment sistem, pelatihan pengguna, lalu go live. Nah, pada tahapan pelatihan pengguna, kita memiliki tingkat 3 atau kegiatan yang lebih detailnya lagi, di mana pelatihan pengguna ini kita melakukan pelatihan kasir dalam penggunaan POS, lalu pelatihan pemilik dalam membaca laporan dan stok keuangan, lalu penyediaan manual book atau video tutorial. Nah, pada penetapan SDM pelaksana, kita juga melakukan analisis kebutuhan sistem. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kegiatan seperti ini. Nah, pada kegiatan ini dilakukan wawancara pemilik toko teh yang dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan alat tulis, handphone, kamera, dan lama pengerjaan itu sekitar 1 hari. Lalu untuk kegiatan 1.1.2 yaitu melakukan observasi proses transaksi dan pencatatan manual, di mana ini dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan alat tulis dan kamera dengan lama waktu pekerjaan 1 hari. Oke, lalu pada kegiatan 1.2.2 di mana identifikasi alur pencatatan pengeluaran yang di mana dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan laptop dan alat tulis dengan lama waktu pengerjaan itu 1 hari. Lalu pada kegiatan 1.3.1 yaitu dengan nama kegiatan fitur manajemen produk teh dengan SDM pelaksana itu sistem analis
peralatannya software perancangan sistem dan laptop, lalu lama pengerjaannya itu 2 hari. Oke, lalu pada kegiatan 1.3.4 di mana fitur laporan keuangan, di mana yang dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan laptop software design system dengan waktu pengerjaan 2 hari. Lalu kegiatan 1.4.1 platform aplikasi berbasis web, yang di mana ini dilakukan oleh tim developer dengan peralatan laptop IDE, server pengujian dengan waktu pengerjaan itu 7 hari. Lalu pada kegiatan 1.4.2 di mana nama kegiatannya itu database MySQL yang dilakukan oleh developer dengan peralatan ERD tool, MySQL dan laptop dengan lama waktu pengerjaan itu 3 hari. Nah, pada kegiatan 1.5.1 itu laporan kebutuhan sistem yang dimana dilakukan oleh sistem analis yang peralatan yang digunakan itu Word atau Google Docs dengan lama waktu pengerjaan itu 2 hari. Nah, pada kegiatan desain sistem itu kita bisa lihat detail kegiatan pada kode 2.1.1 di mana nama kegiatannya itu sendiri identifikasi kebutuhan dan kebutuhan fungsional dan non fungsional, di mana sistem pelaksana itu sumber daya pelaksana itu sistem analis, peralatan yang digunakan laptop, software dokumentasi dan analisis, lalu DBMS juga dengan waktu pengerjaan itu sekitar 2 minggu. Nah, lalu pada kode kegiatan 2.1.3 itu mengidentifikasi mendefinisikan integrasi antar modul, di mana sumber daya yang dilibatkan itu sistem analis dengan peralatan laptop, IDE, DBMS, dan spreadsheet dengan waktu pekerjaan itu sekitar 2 minggu. Nah, lalu pada kegiatan 2.2.1 di mana membuat wireframe layar transaksi penjualan, stok, dan laporan yang dilakukan oleh UI UX designer dengan peralatan wireframing tools atau biasa dipakai Figma, lalu laptop, lalu reporting tool yang dimana dalam pengerjaannya itu sendiri di kisaran 1 minggu lamanya. Oke, pada kode kegiatan 2.2.2 mendesain alur interaksi pengguna. Jadi di mana SDM pelaksana itu UI UX designer, lalu peralatan yang digunakan laptop, flowchart tools, reporting tool, dan lama pengerjaannya itu 2 minggu. Nah, kita lanjut langsung ke pengembangan sistem. Nah, dalam pengembangan sistem ini juga kita melakukan hal yang sama, di mana kita melakukan kode kegiatan 3.1.1 dengan nama kegiatan membuat tampilan antarmuka kasir, yang dimana SDM pelaksana itu developer dan UI UX designer, yang dimana peralatan yang digunakan biasanya VS Code atau software development lainnya, lalu software design dengan lama waktu pengerjaan kurang lebih selama 4 hari. Nah, pada kasus ini, pada pengembangan sistem, ini biasanya dilakukan oleh tim developer atau tim pengembang, di mana memang pada dasarnya dalam pengembangan sistem ini dilakukan untuk coding. Nah, jadi yang sering melakukan kegiatannya itu developer. Oke, lanjut pada testing. Nah, testing sistem di mana pada kode kegiatan 4.1.1 dengan nama kegiatan menentukan strategi pengujian. SDM pelaksananya itu sistem analis, lalu peralatan yang digunakan itu laptop, dokumen rancangan sistem atau SRS, spreadsheet dengan lama waktu pengerjaan sekitar 2 hari. Lalu juga pada kegiatan 4.1.3 kita bisa melihat melakukan kegiatan menentukan tool atau software testing, di mana yang melaksanakannya itu developer dengan peralatan laptop, software testing, lalu dokumen kebutuhan sistem dengan lama waktu pengerjaan itu sekitar 1-2 hari. Oke, pada kegiatan testing ini biasanya dilakukan oleh developer dan tim tester, di mana memang kerjaannya itu untuk mencerminkan atau merelevansasikan apa yang sudah dibuat oleh tim pengembang tadi. Apakah memang sudah layak digunakan atau masih ada error di dalamnya atau tidak sesuai. Lalu pada tahap pengimplementasian, kode kegiatan 5.1.1 dengan nama kegiatan menentukan lingkungan implementasi yang dilakukan oleh sistem analis, lalu peralatan yang digunakan laptop, layanan cloud, dan server lokal dengan lama waktu pekerjaan 1 hari. Lalu untuk kegiatan 5.1.2 yaitu menyiapkan perangkat keras, yaitu yang dilakukan oleh tim IT support dengan peralatan printer struct, router, UPS atau PC dengan lama waktu pekerjaan itu 2 hari. Nah, lalu pada kode kegiatan 5.1.3 itu migrasi data awal yang dilakukan oleh database administrator, lalu peralatan yang digunakan software migrasi, backup storage, dan
laporan keuangan yang lama. Itu rata-rata dilakukan pengerjaan selama 2 hari. Nah, masuk ke struktur organisasi proyek. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagian struktur organisasi proyek. Nah, struktur ini menunjukkan bagaimana hubungan kerja dan tanggung jawab setiap posisi dalam proyek. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Nah, di puncak organisasi ada direktur pelaksana yang berperan sebagai penanggung jawab tertinggi semua keputusan strategi proyek dilaporkan ke beliau. Nah, di bawahnya ada 3 manajer, yaitu manajer fungsional, analis, yang membawahi tim analis seperti sistem analis, security analis, dan database analis. Nah, lalu manajer fungsional development yang mengatur pengembangan seperti developer, lalu UI UX designer, sistem integrator, DBA, dan IT support. Lalu manajer fungsional testing yang mengkoordinasikan bagian pengujian yaitu QA tester dan trainer. Nah, bagian yang berwarna biru di sini menunjukkan area koordinasi proyek yang dipimpin oleh manajer proyek. Disinilah semua tim dari bagian analis, pengembangan, dan tester bekerja sama langsung selama proyek berjalan. Warna merah muda di bagian atas menunjukkan staf fungsional. Staf fungsional yang terlibat dalam proyek yang artinya mereka bekerja di bidangnya masing-masing tapi juga mendukung tim proyek lain. Sedangkan yang warna abu-abu di sini menunjukkan staf yang bekerja di bawah koordinasi langsung oleh manajer proyek. Jadi mereka aktif dalam kegiatan proyek sehari-hari, misalnya pengembangan sistem, pengujian, dan implementasi. Jadi direktur pelaksana yang seperti di atas ini ialah memberikan arahan yang strategis. Lalu manajer fungsional itu memimpin bidang keahliannya dan manajer proyek menjadi penghubung utama yang memastikan semua tim berjalan selaras sesuai jadwal dan tujuan proyek itu sendiri. Agar apa? Agar dalam pelaksanaan proyek itu sendiri tidak ada kerugian dalam waktu dan juga keuangan. Jadi pada saat suatu proyek itu dijalankan ngaret, maka pengeluaran yang akan dikeluarkan itu juga akan bertambah. Jadi secara pelaksanaannya itu juga harus lebih efisien. Nah, intinya struktur ini dibuat biar pembagian peran tadi itu jelas dan koordinasi lancar dan tidak ada tumpang tindih tugas antara tim. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai proyek sistem point of sale dan manajemen keuangan Bewokti. Nah, pada tugas kelompok ini juga saya memiliki peran dalam pengerjaannya, yaitu mengerjakan WBS Structure pada analisis kebutuhan dan diagram WBS. Lalu pada bagian penetapan SDM pelaksana juga saya melakukan bagian analisis kebutuhan sistem dan implementasi sistem. Itu pembagian saya dalam melakukan tugas kelompok ini. Baiklah, sekian presentasi saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa didapat ilmunya. Lalu apabila tadi pada saat penyampaian masih banyak kurang dan banyak salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.